Oke bro, gua Renal, gua di sini mau bacot lagi tapi soal jurusan ekonomi syariah yaitu jurusan gua sendiri. Oke. Ekonomi syariah dari dua kata ekonomi dan syariah. Masing-masing memiliki pengertiannya. Yang pertama, ekonomi. Apa sih ekonomi? Ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dari sumber daya yang terbatas. Sedangkan syariah adalah ekonomi syariah, ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, dan kias. Gampangnya gitu bro, ekonomi syariah. Nah, selanjutnya gue mau bacot soal, tadi kan gue ngepost ya, ada nyesel milih jurusan atau gimana. Jadi gini bro, ekonomi syariah itu jurusan yang bagus menurut gue, karena bisa kemana-mana. Oke. Namun, karena bisa kemana-mana itu, jadinya jurusannya itu bingung. Misal, ada loker nih, jadi seorang admin. Maka seorang ekonomi syariah itu harus bersaing dengan administrasi publik, akuntansi, kemudian manajemen bisnis, manajemen perkantoran. Cuma buat jadi admin, saking susahnya. Oke, misal kita ubah, tarik aja ke engineer. Oke. Misal ada data analis, kemudian data engineer, ada data scientist. Oke, ini ekonomi syariah bisa masuk ke situ kalau mempelajari. Tapi saingannya anak-anak informatika, saingannya anak-anak sistem informasi. Susah juga, ini kesini susah, banyak saingan, kesini susah, banyak saingan. Tapi bisa kemana-mana gitu bro. Salah satu cara yang bagus buat ekonomi syariah adalah if ada kripto syariah, itu mungkin bakal beda sih. Soalnya misalnya ada perbankan syariah itu umum, itu kan anak perbankan kan bisa masuk ke situ, mau perbankan umum atau perbankan syariah. Tapi kalau ada kripto syariah ya belum ada lah, soalnya kan syaratnya itu kan susah ya. Namun harus ada yang baru gitu dari Islam itu. Misal gua mau bahas, pada zaman dulu ekonomi itu kan emang awalnya itu kan dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Itulah ekonomi. Pada zaman dulu manusia itu makanya barter. Jadi barang dengan barang tuker-tukeran dong. Untuk biar ini dapat ini. Setelah lama kemudian pada zaman Babilonia itu diberlakukanlah sistem emas dan perak. Jadi tukeran antara barang makanan dengan emas perak, atau dengan barang jasa gitu, makanya emas dan perak juga bayarnya. Itu pada zaman Babilonia. Kemudian lanjut lagi kita masuk ke zaman Romawi. Pada zaman Romawi itu makanya keluarlah uang logam yang ada gambar foto rajanya seperti yang masih kita gunakan sampai sekarang, yaitu kalau kita itu kan fotonya itu foto pahlawan. Pada zaman Romawi itu makanya uang logam yang ada gambar rajanya, dan itu berlaku, kekuasaan Roma kan gede banget ya. Jadi kayak gitu bro, mau bayar, mau beli ini, beli itu, pakailah uang koin perak yang ada foto rajanya itu yang disahkan. Kemudian semakin maju lagi sekarang udah keluarlah uang kertas. Kemudian tiap negara punya mata uangnya masing-masing, meskipun si Amerika curang banget bisa produksi uangnya gak habis-habis, dan akan terus maju lagi dari uang kertas, mungkin akan dimajukan lagi ke uang-uang yang makanya itu Dana, GoPay, Shopee kayak gitu, apa ya, e-wallet. Selanjutnya bakal naik lagi ke kayak cryptocurrency, dan itu belum ada dalam Islam ya. Kalau ekonomi itu harusnya kalau menurut saya maju terus, jadi ada lagi yang terbaru. Kayak bank dulu gak ada bank syariah, sekarang ada bank kripto, sekarang ada kripto, harus ada kripto syariah. Namun untuk kripto syariah itu syaratnya harus ada mata uang yang mengikat, agar nilai mata uang dari kripto itu tidak tiba-tiba turun, tiba-tiba naik seperti orang main judi. Jadi ada suatu regulasi yang melindungi. Dan dari negara yang menurut saya itu seperti tidak terpengaruh dengan misal ekonomi, misal Indonesia kena corona gitu, orangnya pada lockdown, maka tetap berputar, tetap bisa jalan Indonesia itu, karena tidak ketergantungan pada bank. Karena Indonesia kan bisa mancing, bisa panen, bisa tani gitu. Kalau orang luar negeri nggak memproduksi barang atau jasa,
yang gak bisa memproduksi pertanian atau mancing ikan, kan susah. Maka kripto juga harus kayak gitu bro, harus terikat dengan mata uang yang kayak di luar negeri, atau mungkin ada yang berpendapat kayak di Indonesia juga supaya stabil. Ya gitulah, apa ekonomi syariah yang harusnya ada kripto syariah atau apa gitu buat yang lebih maju lagi. Intinya jurusan ekonomi syariah itu lebih ke saingannya banyak bro. Lu mau masuk kerja itu banyak itunya, banyak lawannya. Misal lu jago coding, ya lawannya ya anak informatika, anak SI, sistem informasi. Oke, lu admin, saingannya banyak, anak manajemen, anak administrasi, anak akuntansi. Jadi bagus sih, tapi ya gitulah. Oke, sekian dari bacotan gua. Wassalamualaikum.